Nah, kita lihat secara geometris ini, kita bisa lihat pada gambar satu ini, kita bisa lihat sebuah gambar yang punya fungsi Gx, nah, di mana dalam sebuah gambar itu, di mana melihat bentuk suatu fungsi, nah, kita akan menghitung sebenarnya yang dicari itu kalau turunannya tidak lain y terhadap Gx itu tidak lain adalah garis singgungnya, ada singgung di X atau gradien yang disebut, itu adalah turunan pertama. Nah, gradien sering juga disebut dengan apa namanya dalam persamaan regresi linear atau dalam persamaan linear itu M sebenarnya. Mana f aksen XR. Kalau kita lihat di situ XR adalah delta Y, artinya delta Y dari sini ke atas sana. Perubahan nilainya dari awal ke akhir atau dari akhir di berkurang awal bagi dengan per sumbu X-nya, per perpindahan X-nya, data X. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini juga bahwa apa namanya data Y itu sendiri tidak lain adalah fxr, ya, x ke r kurang 0, ya, kurang 0. Oke. Karena di sini batas yang Y-nya kan ke 0 sini, ya. X bidangnya ini 0. Kita lihat di sini. Nah, sedangkan untuk X, nah itu kita lihat XR, ya, dikurang XR, nah ini XR di sini, ya. Ini XR plus 1 katakanlah di belakangnya ini kan X, XR plus 1. Ini iya XR sebenarnya, ya. Nah, ini atau yang ini, nah ini harusnya XR, ya. Ini juga XR, di sini juga, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, jadi adalah perubahan atau dy dx seperti itu, ya, dx atau gradiennya. Nah, atau seperti ini juga bisa juga fxr, fungsi x itu rr-nya dibagi dengan yang r min x. Nah, sehingga prosedur secara iterasinya atau perulangannya untuk apa namanya untuk metode Newton-Raphson ini seperti ini. XR-nya untuk mencari XR-nya kita lihat sini iterasinya adalah XR per f aksen XR. Di mana tentunya biar bisa ini berlangsung atau berlaku apabila turunannya itu pertamanya tidak sama dengan persamaan 433. Nah, penurunan rumus Newton-Raphson dengan Dirichlet sekarang yang berikutnya. Jadi kalau ini dengan geometri, sekarang dengan Dirichlet seperti apa? Nah, jadi mungkin masih ingat bagaimana persamaan Dirichlet sampai order 2 itu seperti ini. XR plus 1, FXR plus F1 min ini dan seterusnya disampaikan sampai F aksen XR. Nah, karena kita ingin menyelesaikan persoalan mencari akar, maka FXR1 sama dengan 0, artinya harus sama dengan 0, gitu, ya. Persamaannya ini fx yang sini harus sama dengan 0 untuk mencari akar itu. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa 0 ini fxr plus dan seterusnya xr1 minus xr. Jadi dikali f atau turunan pertamanya atau seperti ini. Kita bisa katakan bahwa XR plus 1 itu sama dengan XR minus FXR per turunan pertamanya. Dengan syarat lagi-lagi apa namanya turunan pertama tidak sama dengan. Nah, ini yang disebut dengan metode rumus Newton-Raphson. Nah, kondisinya berhenti. Kapan istilahnya dia akan terus berulang R-nya berjalan terus ya 1, 2, R dari 0 tentunya 0 ke 1, 2 terusnya sampainya berapa berhentinya ya saat artinya selisihnya ini adalah dia mencapai atau yang dia lebih kecil ya dari nilai error yang di batas atau nilai sesatan yang diizinkan ya. Tapi dia sudah memenuhi itu maka dia berhenti. Kalau kita lihat di sini kalau menggunakan istilahnya simpangan relatif seperti ini. R plus 1 minus XR per R plus 1 dikurang dari delta. Di mana E dan delta adalah toleransi simpangan yang diinginkan.
Nah, ini kita bisa lihat ini supaya lebih enak. Contoh 1. Nah, persamaan katakan seperti ini. X epsilon X ya minus 5X kuadrat. Itu akarnya dengan menggunakan interval. Sementara deviasi atau simpangan yang diperbolehkan adalah 1/10.000 ya, per ya 100.000 pangkat min 5 ya. Kita lihat saya mau 1 kali 10 pangkat min 5 ini yang diizinkan 100.000. Nah, kita ambil misalkan tebakan awal akar. Kita ambil misalnya X0 itu kita katakanlah mulai dari 1. Kenapa 1? Ya bisa jadi yang lain, bisa dari 2, bisa dari 0 ya. Mulai. Coba kita ambil satu seperti ini, katakanlah seperti ini. Artinya fx-nya, kita lihat di sini, seperti ini. Karena kita ingin mencari persamaan yang di atas tadi, mencari turunannya juga kita cari untuk menyelesaikannya ya, operasinya. Nah ini, ya, karena f1 ini kita harus cari itu turunannya juga. Nah, kita lihat di sini. Nah, turunannya adalah ya ini min 10. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita masukkan ini prosedur yang tadi ini. Ya. Dimulai dari berapa berjalannya? Ya, kita lihat itu. Ya. Nah, persamaannya. Ini kita lihat persamaannya ya. Ini kita lihat di mana tebakan X0-nya kita ambil dengan sama dengan 1. Nah, sehingga jika kita tahu ininya, kita lihat ini XR plus 1, ini XR plus 1 minus XR. Pada apa namanya ini katakanlah I atau R ini ya, I boleh, R boleh. Ada R sama dengan 0 katakan. R sama dengan 0, kita lihat di sini. Apa yang terjadi di sini? Kita masukkan. Artinya X1. X1-nya berapa? X0. X0-nya kita ambilkan, masukkan nilainya 1. Ya. Nah, ini kalau pada apa namanya? Ini X1 dikurang, nah ini masukkan nilainya. Ya. Masukkan eksponensial 0 minus 5X0. Dapatnya dibagi dengan eksponen 0, sampai dapatnya akan dapat seperti ini. Nah, adik-adik bisa hitung ya, bisa hitung. Kalau dibagi nilainya akan dapat seperti ini. Aja sebenarnya pembagian ini adalah setengah, ini 1. Ya, 1 ini setengah. Ini jadi ini 0 ya. Ini apa nilainya setengah. Boleh nanti dimasukkan. Karena kita lihat sini 0 ini aja berapa. Ini pangkat X-nya 0, 5 pangkat ini kan. Nah, di sini ini ada nggak? XR1 belum ada ya. Nah, kita masuk ke untuk apa namanya R-nya 2. Masukkan ke sini. R-nya 1, Mak. R-nya 1. R1 mau jadi X2. Sini X2. X2 R1. X1-nya dapat dari mana tadi? X1 dapat dari sini tadi ya. X1. Kita masukkan ininya lagi nilai. Nah, sehingga dapatlah seperti itu. Setelah jauh dikerjakan, hampiran pendekatan akar itu X mendekati. Nah, ini kan artinya sampai di sini yang di akhir ini tadi dia menuju nilai. Ini kan sudah lebih dari batas yang diinginkan. Karena batas diinginkan itu tadi adalah 10 apa namanya? 1/100.000. Ya, 1/100.000. Nah, ini juga ada 1 udah. Ini dapatnya sampai 4. Sampai iterasi keempat, ke 0, 1, 2, 3 sampai iterasi kelima tadi. 0, 1, 2, 3, 4. Sudah ketemu akarnya ini. Ya. Ini XR ya. XR plus 1-nya tinggal menambahkan aja ke sini masuk nanti kan.
Ini harusnya ada juga tabel kurang bisa ditambahin, ini pakai dengan SRP1 juga ada. Ya, ini cuma SRP1. Satunya berapa nanti masuk. Oke. Nah, jadi hampirannya seperti itu. Dapatnya di angka X-nya nilainya seperti ini. 0,605267. Ini memperlihatkan bahwa metode iterasi ini membutuhkan sedikit iterasi dibandingkan metode lain sebelumnya. Sebelumnya kan kita pernah melakukan dengan metode bisection, metode increment itu tambahan itu juga kelihatan sampai berapa kali iterasi dikali dikejar-kejar sampai dapat. Kalau dengan ini bisa lebih cepat. Ya, nah itu. Nah, ini sangat penting sekali ini untuk menghitung fungsi-fungsi dasar ini seperti bilangan-bilangan nilai sinus, kosinus, kosinus dan lain sebagainya. Nah, sekarang contoh-contoh berikut kita memperlihatkan penggunaan metode untuk menghitung akar bilangan. Contoh 2. Tentukan bagaimana cara menentukan akar C dengan metode Newton-Raphson. Akar C. Nah, penyelesaian kita misalkan artinya kalau misalkan aja ambil C itu sama dengan akar C sama dengan X. Sehingga jika kita kuadratkan kedua ruas, menjadi C sama dengan X kuadrat. Kita dapat persamaan di sini, X kuadrat minus C sama dengan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Di sini artinya persamaannya menjadi ini. Fx sama dengan X kuadrat minus C. Dan turunannya X aksennya dengan 2X. Itu bisa kita lebih sederhana. Tapi ya artinya ada trik, kita harus menyederhanakan dulu. Ya. Dengan permisalan seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Iterasi seperti apa? Nah, ini tinggal kita masukkan. XR-nya ini, ya, XR plus 1 dan XR minus XR kuadrat minus C. Ini fungsi utamanya tadi. Bagi XR, 2XR. Dan 2-nya turunannya kan 2X. R-nya kan karena dia berjalan untuk mencari iterasi. Ini sama dengan tengah XR minus C per X. Dikeluarkan 2-nya ya. Kita biar lihat ininya. Nah, kita ambil sini sederhanakan. Misalnya C-nya berapa? Artinya di sini harus kita pilih. Yang pertama adalah seninya, kita tentukan nilai C-nya berapa kira-kira. Boleh nggak 1? Boleh. Boleh 3? Boleh saja. Terus X0-nya kita ambil lagi. Ya, lebih gampang ya, ambil 1. Terus simpangannya E-nya, epsilon ini berapa? Atau errornya berapa? Kita ambil seperti itu. Sehingga kita peroleh seperti ini. Jika kita hitung seperti yang di atas tadi, dengan tabel yang soal 1 tadi, X1-nya akan didapat 1,5, X2-nya 1,4, terus ya. Terus sampai menghitungnya sampai jadi akan dapat. Ini kan akar 2. Ya, kita akan tahu bilangan sudah tertentukan misalnya. C-nya akar 2. Ya. Akar 2 berapa? Kan kalau kita C ambil 2 tadi akar 2 berapa? Dia sampai iterasi ke berapa? Iterasi keempat dia sudah dapat. Jadi supaya kita tahu juga ya, tetap kita harus tahu nilai sejatinya, analitiknya. Artinya apa? Akar 3 berapa? Akar 4 misalnya 2. Kita ambil C sama dengan 4 misalnya. Nanti akan kelihatan di sini masukkan nilainya. Ya, ini untuk bilangan akar yang seperti itu. Oke, untuk selanjutnya contoh 3. Nah, bagaimana menghitung nilai seper C? Tadi akar C, sekarang seper C. Lagi-lagi kita misalkan seper C sama dengan E. Jadi seper X sama dengan C. Tindakan seper X minus C sama dengan E. Di sini kita lihat Fx-nya sama dengan seper X minus C. Dan turunannya adalah minus seper X kuadrat. Lagi-lagi kita masukkan prosedur iterasinya. XR plus 1 sama dengan XR, seper XR minus C per minus setengah XR kuadrat sama dengan XR yang dapatnya
2 minus C XR. Dari mana ini ya? Cuma kita apa namanya? Kita sederhanakan saja, bisa saja dikalikan bilangan yang sama, ya. Maka akan dapat ini ya. Ini sudah disederhanakan ini. Ya. Terus kita ambil misalnya C-nya berapa? Ya 5, 3, 2, 1. Memilih X0, X0. Oh, kita pilihnya 02 ya, bisa berapa saja. Kalau 1 ya tentunya nanti akan berpengaruh ya, tentu memang berpengaruh pada berapa kali menghitungnya. Nah, ini kalau kita lihat 0,2. Yes. Kalau kita apa namanya masukkan nilai C sama dengan 7, X-nya per X sama dengan per apa namanya minus kita seperti C tadi. Ini kan nilai aslinya segini bersamaan. Sepertujuh berapa? 0,141 yang paling dekat ya. Coba kita tanya misalnya ini di bawah ini dimasukkan lagi ke tabel seperti tadi, nanti akan dapat yaitu selisihnya ini dengan errornya ini akan kecil sekali, itu sekitar sampai 6 iterasi sudah ketemu. Ya sekitar sih. Tabel-tabel ini ya bisa kita cari sendiri ya, nanti XR-nya XR plus satunya dan XR plus 1 minus XR-nya ya. Kita bisa bikin tabel kayak yang nomor 1 tadi. Ini sengaja disederhanakan untuk mempersingkat saja supaya tidak ini apa namanya, kalau mengerjakan harus kita bikin seperti ini ya, seperti yang di nomor ini tadi ya, yang kita lihat tadi pertama. Ini juga seperti Bapak bilang, ini ada kurang satu tabel, kurang satu kolom ya, atau kolom XR plus satunya ya, satunya. Tapi nggak apa-apa, ini XR S plus satunya kan ini XR plus 2 guys, sebenarnya ini aja, ini kan X plus 1 min XR. Jadi ini perlu 4 tabel sebenarnya, 4 kolom ya. Tapi nggak apa-apa, ini penyederhanaan saja. Yang penting kita ngerti. Oke, adik-adik mungkin untuk sementara kita lihat sampai apa namanya sini dulu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kira-kira bisa diikutin nggak? Silakan. Silakan adik-adik kalau ada yang apa namanya mau ditanyakan. Kalau nggak ada ya akan kita lanjut lagi. Oke, kita anggap ya mungkin nggak ada ya. Kita lanjut lagi. Ada adik bisa ikutin. Nah ini apa namanya selanjutnya secara umum kita gunakan bahwa metode Newton-Raphson ini metode yang konvergen. Konvergennya ini atau menuju titik angka yang diinginkan itu lebih cepat. Kita lihat gambar di bawah ini, katakanlah misalnya titik potong dari si sumbu X semakin cepat bergerak mendekati akar sejati seperti ini. Nah, ini kita lihat seperti ini. Karena metode ini tergolong ini metode terbuka, artinya, maka dalam beberapa kasus iterasinya mungkin divergen, tapi ya lebih banyak ke apa namanya konvergen ya, lebih banyak konvergennya. Nah, kita lihat kurvanya, katakanlah misalnya seperti kurva yang di gambar 3 di bawah ini. Yang ini akan divergen ya, karena banyak sekali ini ada yang terbuka, ada yang tertutup seperti ini. Ya. Nah, maka dalam bentuk seperti ini, kalau kurva seperti gambar ini, seperti pemilihan N0 yang jauh dari akar jati, itu akan beroscilasi di sekitar ini. Tapi artinya, kalau kita gunakan ini, dia apa namanya nilai iterasinya apa namanya jauh dari akar sejati. Nah ini kalau jauh dia akan berosilasi nilainya. Nah, ini membuat grafik ini ya kita lihat. Tapi artinya kalau kita tahu persamaannya, kita gambarkan grafiknya dulu seperti apa kira-kira. Masukkan nilai sembarangan dari 0 atau dari 1. Nah,
nanti akan kita bisa lihat ininya, gambarnya seperti apa. Ini akan dengan adanya gambar kita akan lebih membantu kita. Oh ini gambarnya, oh ini kayaknya divergen. Kalau yang seperti tadi cuma lingkungan satu lingkungan ini tadi, ini convergen. Jadi dengan adanya seperti ini dalam membuat grafik ini kita membantu kita untuk menentukan juga tebakan awal. Nah, yang bagus untuk akar dan pentul. Artinya apa? Kita melihat garis singgungnya seperti apa. Nah, karena pemilihan tebakan awal ini cukup dekat dengan akar ya. Nah, kita juga dapat mengetahui apakah fungsi tersebut punya akar atau tidak. Pada kasus tidak ada akar, iterasinya akan divergen berosilasi. Artinya kalau dia tidak ada akar, akarnya apa namanya itu nilainya ya tidak pernah mencapai jauh dari nilai yang begitu, bolak-balik, lewat, belum naik sebelum, nah, jadi di atasnya, di bawahnya, di atasnya, jadi seperti itu, tidak menuju nilai ini, itu tidak ada, artinya tidak ada akar. Nah, sekarang kita masuk kembali bahwa ingat juga bahwa metode Peterson dapat diturunkan dari Taylor. Sekarang kita lihat seperti ini. Kita masuk ke ini dari Taylor seperti ini. Dalam hal mencari akar, ya, kita harus tadi ingat bahwa fx R1 harus sama dengan 0. Ini seperti ini. Tadi kita lihat ini ya. Nah, kita sekarang mencoba ya. Dari sini kita menguraikan untuk fungsi dengan dua perubahan. Nah, tadi kalau kita kan cuma satu perubahan, Y sama dengan X saja. Nah, bagaimana dengan dua perubahan? Dua variabel pengubah. Pertama kita artinya apa, kita tuliskan masing-masing persamaan seperti ini. Ya, kita katakanlah U I plus 1 sama dengan U1 plus, nah ada fungsi U seperti ini. Fungsi U seperti apa? Oh ini kita uraikan dulu. Artinya ya terhadap X dan terhadap Y. Dan fungsi P misalkan P terhadap X juga ada terhadap Y juga. Ya, ini kita bisa lihat ini dua variabel. Itu mengerjakannya seperti apa? Nah, karena mencari akar maka untuk UI plus 1 sama dengan 0, BI 1 sama dengan memberikan seperti ini. Ini kalau baru dua variabel, bagaimana tiga variabel? Z juga. Ini kan kalau kita lihat ini hanya X dan Y saja. Kalau tiga dimensi. Dua variabel, ini kan variabel U dan T, ya. Misalnya 3 dimensi juga, oh, ini kita akan mulai ada lagi komponen Z misalnya. Nah, kita lihat seperti ini, bahwa DUX, XI plus 1, ini ada X, XI plus 1, ditambah DUY, Y plus 1, yang ininya, sama dengan minus UI plus XI DUY DX plus YI DUY DX. Sementara DPIX ini. Minus ini dari mana? Kan ini cuma dipindahkan saja ya. Ini dipindahkan. Ya. Kalikan dipindahkan ya. Ada yang dipindahkan, dikali-kalikan, dipindahkan, nanti dapatnya seperti ini. Hanya di apa namanya di trik matematik saja di ini kan ya. Dapat seperti itu. Men UI, men PI, nah ini seperti ini. Ya. Dengan batasan tadi apa? Yang ini kan disamakan dengan 0. Jadi ini disamakan dengan 0. Jadi PI plus ini XI plus 1, men XI, DPI, do X plus YI plus 1, minus YI, do PI, do Y, sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Nanti akan dapat seperti ini ya. Pindahkan, ini seperti ini. Oke. Itu bisa adik-adik turunkan sendiri, bisa cuma pindah-pindahkan saja. Nah, terus itu juga kita ingin mencari akhirnya X-nya. Nah, dari persamaannya kita ingin cari. Nah, ini memang perlu sedikit memang pengajaran matematika yang cukup. Jadi ini betul-betul ini ya. Nah, ada manipulasi juga, ada kali tambah juga ini ya. Nah, sehingga dapat seperti ini. Bahwa XI 1 sama dengan XI minus ini. Ini untuk kelaraannya atau iterasinya.
Nah, seperti itu. Nah, penyebut dari masing-masing persamaan di atas dikenal dengan determinan Jacobi. Nah, ini pembilang dan penyebut-penyebut ini adalah determinan Jacobi yang sebelah bawahnya ini ya, dari sistem tersebut. Nah, kita lihat ini. Wah, ini rumit kalau kita lihat penurunan, tapi tidak usah, kita ini tidak akan ada membuktikan rumus apa. Nah, coba kita akan lihat penerapannya seperti apa. Ya. Nah, sebentar deh, kata ini dulu, ada yang masuk dulu ya. Oke ya, kita kasih aja langsung aja contoh supaya enak. Nah, gunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar seperti ini. Nah, ini persamaan yang dengan dua variabel. F1, X, Y sama dengan U. U-nya adalah sama dengan X kuadrat per Y minus 100 sama dengan. Dengan duanya, V sama dengan Y plus, ini persamaannya ya, dua persamaannya, 3X Y kuadrat minus 57 sama dengan 0. Kita ambil tebakan awal, katakanlah 1,5, titik nolnya, dan Y nolnya sama 3,5. Penyelesaiannya seperti apa? Ini kita masukkan dari yang nilai-nilai tadi persamaan tadi, kita ingin cari tadi kan. Cari do U, I, do X ya. Cari ini. Do U 0, X, do 0, ya kan dimulai dari X. X, turunannya. Ya. 2 kali, nah, ada turunan ini kan, turunkan yang mana? Ini turunannya, diturunkan ini. 2X, 2X plus 1Y, 2X plus Y ya, 2X plus Y, turunan X1. Dapatnya apa? X-nya 1, X0-nya, katakan X0 1,5, 2 kali 1,5. Y-nya ditambah Y, 1 kali Y 3,5. Dapatnya 6,5. Untuk yang Y-nya, nah ini yang berikutnya ini kita lihat. Y-nya, dari sini juga. Y. Ininya tidak ada Y, ini 0, jadi turunannya adalah terhadap Y adalah X. Satunya, hingga do Y ini adalah 1,5. Sekarang V, kita lihat yang V. Sama lagi yang ini V-nya terhadap Y terhadap X dulu. Terhadap X ada ini. Ya. Terhadap X adalah 3Y kuadrat. Kayak kuadrat 3 masukkan yang kuadratnya 36,75. Terhadap Y-nya, terhadap Y-nya 1 ditambah 6XY. Atau plus 6 kali X-nya, X0-nya, Y-nya, 0-nya, 32,5. Ini yang disebut dengan determinan. Nah, kita cari determinan Jacobi. Yang determinan Jacobi iterasi pertama tadi yang mana? Yang determinan ini. Determinannya ini. Yang sama ini. Yang bagian bawah ini. Ya itu kita akan itu masukkan dulu, itu menghitung ini. Kalau ini kan sudah ada. Sudah ada nih, sudah tinggal kita cari determinannya yang bawahnya. Dapat ini. Dengan masukkan determinannya dapat ini. 156, jadi yang pembagi yang disebut di bawah itu 156 1,125. Nilai-nilai fungsi dapat dihitung dari tebakan awal. Artinya U1 kita untuk tebakan awal U0-nya 1,5, kita lihat seperti ini. Masukkan ke persamaannya. 10 masukkan nilainya dapat ini. V0-nya kita masukkan ke persamaannya mana ya? Persamaan yang tadi. Ya, ini persamaan di atas tadi ya. Ini persamaan ini. Ya. X0 ya 0. Y 0, 3, X0 Y 0. Nah, masukkan nilainya dapat yang pertama, kita akan nolnya berapa. Nah, nilai X dan Y pada iterasi pertama kita masukkan. Sekarang X0. 1,5 dimasukkan Jacobinya ini. Untuk Y0-nya
Tadinya 2,03603, 2,8. Apakah apabila iterasi ini teruskan ini akan konvergen ke atas menuju mendekati nanti kalau kita teruskan sebenarnya ini akan menuju ke sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Bisa dimasuk betul sampai berapa? Ya. Kalau kita bisa sebenarnya andai kita bisa lihat dari sini aja, kalau kita masukkan nilainya ya akan kelihatan seperti itu. Ini kan nilai sejatinya ini harus nilai sejatinya sebenarnya segini. Oh, nanti kita dapat ada berapa iterasi nanti akan dapat ini ya. Ini akan nanti berkurang, ada yang berkurang terus. Ini nanti menjadi 2, ini nanti bertambah nanti akan jadi. Coba aja kita ini kan baru kita ambil ke iterasi yang pertama. Kita jalankan lagi. X1 kita tambahkan ke X1 berapa, masukkan lagi seperti tadi ya. Seperti ini, diganti ininya Y1 berapa, Y1 sama dengan ini satunya dari mana dapat Y1 ya, itu dijalankan Y1 dari mana ya. Oke. Nah, inilah yang kita katakan metode Newton Raphson itu lebih cepat. Ya sebenarnya kalau kita udah coba diulang-ulangi ya insya Allah tidak ada kesulitan ya. Kita dipelajari, dipelajarin, Oke. Nah, untuk Newton Raphson sebenarnya cuma itu yang kita bisa sampaikan dan memang itu yang apa namanya yang saya anggap menjadi pokoknya, menjadi basicnya. Silakan adik-adik, barangkali ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak Rangga, Pak. Ya, silakan Rangga. Untuk Newton Raphson itu kan tadi bisa ditinjau berdasarkan deret Pak ya, tadi ya? Deret sampai orde 2 ya, itu tadi itu persamaan deret orde 2 itu. Ya. Ini Pak, apa namanya? Kalau ada tuh fungsi 2 variabel ya Pak? Fungsi 2 variabel itu bisa nggak Pak dicari akar kuadratnya ya? Pakai geometri bisa nggak Pak? Akar kuadratnya? Ya, dicari nilainya itu. Jadi iterasinya untuk 2 variabel pakai geometri bisa nggak Pak? Bisa nah, juga. Bisa Pak. Masukkan aja itu tabelnya, kita ditabulasi kan ya bisa. Kan cuma diferensialnya aja kan? Iya Pak, iya. Ya itu aja kan. Oh iya Pak. Kan cuma kurang ininya kan, tambah kurang yang dapat nanti Jacobinya bawahnya kan ya. Oh iya Pak. Nah itu aja, tapi tidak akan sama dengan tapi hasilnya akan mendekati sama, tapi akan beda yang besaran-besaran itunya ya. Iya Pak, iya. Oke, jadi itu ya. Silakan, ada lagi pertanyaan bagus, Rangga. Oke. Silakan kalau ada lagi. Kalau nggak ada, kita akan masuk ke apa namanya diferensial numerik. Oh ya adik-adik, saya pengen bertanya juga, kira-kira yang mungkin kita kan karena banyak bolongnya, mungkin ketinggalan dari kelas lain ya, kelas yang katakanlah kelas B ya. Mungkin kemarin saya tanya yang kelas A, kebetulan kelas A kemarin kita mau kuliah lagi berjalan begini, tiba-tiba down set apanya, ya nggak bisa selesai sayanya, jadi langsung macet. Akhirnya ya tidak diteruskan. Saya minta reschedule akhir, reschedule apa kembali. Hari Sabtu mereka tidak siap. Katanya rekam saja Pak. Ini kan kita rekam juga. Alhamdulillah kalian ini lancar, tidak ada masalah kita ini ya. Kemarin bermasalah tuh sini PC saya. Nah, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan ke apa namanya, masuk ke diferensial numerik. Nah, yang kita juga materi kita juga ya ujian juga nanti ya saya harapkan juga dari materi kita yang kita ajarkan ini aja contoh-contohnya, pembahasannya, soalnya ya. Nah, tinggal nanti mungkin ya open book atau apa kalian mengerjakan gitu ya.
Tapi nanti akan saya berikan mungkin di minggu depan itu, saya berikan mungkin tugas juga, karena minggu tenang besok kan saya berikan tugas juga buat kalian untuk dikerjakan latihan untuk membackup barangkali nilainya itu ya, supaya bisa baik semua nilainya. Jadi bahan kita cuma sedapatnya kita dari kemarin, dari increment, dissection, net conversion, dan differential numerik akan kita sampaikan. Ya. Jadi itu. Oke, kalau enggak kita akan lanjutkan ke yang berikutnya, ke differential numerik. Oke. Nah, satu lagi yang cukup menarik dalam penyelesaian ini, dalam komputasi ini, adalah differential numerik. Ini juga waktu kita di metode numerik pada sudah sempat disinggung. Ide-idenya seperti apa. Nah, kita lihat tidak lain juga dalam menyelesaikan suatu persamaan. Misalnya ya sama, diberikan fungsi f(x), tentukanlah turunan keberapa x untuk nilai x misalnya. Nah, kita diberikan pada x berapa, nilai turun ke berapa. Kita disuruh menghitung turunannya sampai turun ke berapa. Nah, ide dasarnya bahwa differential numerik ini mengikuti atau menyelesaikan atau apa namanya fungsi f(x) ini saja ya, dia boleh untuk satu turun pertama atau beberapa turunan keberapanya. Itu saja kita mencari ini. Ya, tentunya prosesnya tidak langsung proses yang tepat. Ya, itu semua karena itu yang kadang juga tidak jarang sulit ya. Banyak juga kadang kesulitan atau kompleksitas dalam kita melakukan penghitungan. Ya. Banyak juga simpangan, interpolasi sesatan ya untuk. Nah itulah bagaimana dalam menyelesaikan suatu persamaan fungsi f(x) itu, alat ini digunakanlah dengan metode apa namanya, yaitu metode turunan, ya, pendekatan dengan turunan. Dimana fungsinya tidak pernah dihitung dengan yang sama persis gitu ya. Nah, seperti ini kita lihat. Ada beberapa yang perlu diingat dengan pendekatan untuk differential numerik itu. Karena pendekatan dengan finite yang terbatas ya, seperti ini. Nah, kita turunan dari pendekatan diferensial terbatas untuk turunan f(x) dasar kepada ini deret Taylor maju dan mundur atau deret luasnya, perpanjangannya. Kita lihat di sini untuk orde-ordenya ya, plus H minus H ini seperti ini. Oke. Nah, terus kita juga bisa menjumlahkan dari ininya, jumlah dari deret-deret itu. Orde keberapa gitu nih. Terus kapan juga perlu dilihat bahwa dari apa namanya jumlahan ini kita katakan apa namanya dalam deret ini ya kita katakan mengandung hanya turunan genap, bisa katakan ini, ada turunan ganjil ada ya, yang ke deret ke apa suku-suku orde ke 1, ke 2, 3. Nah, ya. Nah, ini karenanya kita harus apa namanya menyelesaikan persamaan itu dengan sangat apa namanya hati-hati ya. Artinya kita jaga juga, kita tiap persamaan itu hanya bergantung pada ordenya juga, deretnya dari berapa, orde ke berapa, orde ke berapa. Nah, jadi tidak semua mesti kita kerjakan. Ya. Nah, ada juga, nah ini dalam menyelesaikan persamaan tadi namanya diferensial itu, pendekatan yang banyak juga digunakan adalah pendekatan dengan apa namanya terpusat
pertama, ya, pusat pertama, orde pertama atau pusat orde pertama. Kita katakanlah ini misalkan solusi dari sebuah persamaan f apa namanya turunannya, ya, turun pertamanya adalah seperti ini. Ya. Fx plus h minus fx min h plus 2h minus h kuadrat minus 6 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa lihat di sini yang ada fx aksennya ini turunan pertamanya fx plus h minus fx min h per 2h. Yang di sininya adalah orde ininya, orde sisa, ya, yang h per 6 ini kan kalau kita lihat yang di persamaan tadi di atas tadi ya, sampai yang 6 tadi ada yang sebelumnya sebenarnya, ya. Karena itu yang 46 ya. Nah, ini kalau diteruskan ada yang ke-6-nya ini sampai ke turunan 3-nya. 4 ya. Oh, yang lanjutannya ini 12. Nah, ini artinya apa yang kita katakan tadi seperti dibilang tadi bahwa ini disebut dengan yang kalau penyelesaian seperti ini disebut dengan pendekatan diferensial terpusat orde pertama untuk fx orde pertama itu. Dan apa namanya OH kuadrat itu adalah errornya simpangannya. Ya. Nah, lagi-lagi kita biarkan sajalah persamaan ini kita lihat saja, kita ikutin saja. Nah, nanti akan kita namanya aplikasinya seperti apa dalam menyelesaikan sebuah persamaan. Karena ini teori-teori semua yang rasanya kita tidak usah menurunkan karena sudah diturunkan, tapi bisa diikuti. Dan seterusnya ini semua persamaan-persamaan seperti ini. Memang kita agak memang apa? Diperlukan ketelitian kita menelusurinya, menjalaninya kan ya seperti udah kedua dan di sini ada 12, nanti yang ini ada 18, ada berapa ya. Nah, tapi kita coba kita akan lihat seperti ini. Misalnya terakhirnya akan nanti akan dapat kesimpulan seperti ini. Untuk sampai ke apa namanya pendekatan yang dari apa namanya persamaan ini tadi ya, kuadrat 2h pangkat 3 terus ini ya menjadi seperti ini. 2hf orde pertamanya, kuadrat orde kedua, 2h pangkat 3 orde ketiganya, 4. Ini nilai yang masukkan ini x min 2h, x min h, x plus h dan seterusnya ini sampai ke 2h karena sampai ke h ini ya. Yang positifnya. Ini nilai ini nanti bisa ditentukan. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang paling enak kita mau apa namanya contoh yang ada nanti mungkin tapi bapak kayaknya di buku di sininya nggak ada ya. Mungkin ada di contoh di buku numerical method yang kita metode numerik yang kita pelajari yang semester lalu. Ya. Nah. Ini yang kita bisa, tapi nanti kayaknya belum ada di sini contoh-contoh ininya penyelesaiannya, tapi nanti coba kita lihat dulu. Ini semua teori-teori semua. Ya. Ya. Ya, dia tidak memberikan semua contoh-contoh ini semua. Nah. Ini. Nah, ada contoh kita lihat di sini. Akhirnya ada contoh dia. Kita lihat di sini. Nah, ilustrasi dari apa namanya? Dengan menghitung kita turun sampai keduanya. Misalnya ada persamaan seperti ini. E sama dengan minus eksponensial minus E. Ada X sama dengan 1 untuk apa namanya formula dari 52 tadi, formula diferensial terpusat.
kita bawa atau kita hitung dengan apa namanya ketepatan 6 digit ya atau 8 digit misalnya. Gunakan nilai diferensialnya dari hasil 54. Jadi ini kita nggak usah cari lagi, dan 54 ada 54 atau 54. Ini ya. Kita lihat sini hanya seperti ini, sudah ada tabelnya ya. Dari contoh atas itu di bawah, kalau kita lihat di sini turunan pertamanya berapa, turunan keduanya ini kan dengan pada X sama dengan 1, kalau masukkan X1 ini sekitar 0,36787. Nah ini kita 6 digit, ini 8 digit. Nah, dibulatkan 10. Hanya segini. Nah, ini adalah pendekatan tertentu atau terbatas dari terpusat ya, dari pusat orde 1 ya. Potensial orde 1 terbatas. Ya, kita lihat seperti ini. Artinya kalau hanya seperti ini, namanya hanya dari 0,64 ya, 0,32 bagi 2 lagi, akhirnya terus sampai ke terakhir di 1,28. Ini 0,3768 ini 8 digitnya. Nah, jadi secara komputasional apa namanya, nilai dari H itu 0,08 dijumlahkan terus, yang paling akurat itu ya sekitar ya 0,08. Nah, ini karena dia sudah mendekati nilai yang hampir sama. Itu kalau menggunakan dengan apa namanya metode terpusat ya. Karena ada juga dengan ekstrapolasi Richardson. Richardson ini agak lebih rumit ya. Ya tidak begitu kalau kita ikuti. Ini seperti ini, kalau kita yang sama kita ambil misalnya tadi nilainya. Ya, hanya ya persamaan, jadi ini kita penyelesaian. Tabelnya tetap kita ambil misalnya untuk persamaan. Sampai ini persamaan ini sudah jelas karena sudah ditentukan dari penurunan yang tabel-tabel tadi ya. Ada berapa nilainya, berapa efeknya. Hanya kita ambil ini tabel ini yang jadi patokannya untuk nilai yang persamaan ini. Bagaimana kalau dengan masuk ke yang Richardson ekstrapolasi? Kita nggak usah baca ininya, langsung saja. Oke. Nah, prosedurnya iterasinya adalah pengulangan dengan menggunakan dari data yang apa namanya yang total 54. Nah, pada 0,64 dia hasilnya itu apa nilainya itu adalah 0,380619. 610 ya teman-teman, 6 digitnya. Kalau untuk yang hanya apa namanya 32 ya bisa dicari lagi yang sebelah. Terus yang di ininya yang berikutnya 32 ini 0,371 dengan menggunakan apa namanya pendekatan diferensial terpusat ini dengan errornya hanya ini adalah misalnya C1 kontak dan seterusnya ini bisa dihitung, di mana kita gunakan dengan eliminasi apa namanya bentuk substitusi dari tadi P sama dengan 2 misalnya, dan H1 sama dengan ini bersama 59 apa namanya B yang sebelumnya. Nah ini G ini ya, Richardson ini kita masukkan. Ini G ini adalah sama apa disebut Richardson ekstrapolasinya samanya. Kita tinggal masukkan nilainya. P-nya 2 hanya 0. Ini udah masuk ke sini. Diperolehlah ekstrapolasi Richardson-nya adalah 0,3678.
yang mana untuk simpangan sampai order 4 ini sebagai akurasinya yang terbaiknya dari oleh sekitar tabel 34. 34 dapatnya berapa itu tadi? 0,3678 3678 367. Nah, kita lihat lagi, nah misalnya ada diberikan suatu persamaan seperti ini. Nah, biasanya kebanyakan seperti ini. Kita tahu titik-titiknya saja. Pada X1 ini misalnya anggaplah bisa dari gambar geometrik atau apa. Pada X sama dengan 0, efeknya segini, 0,1, 0,0819, 0,2, 0,3, dapat tabel seperti ini. Kebanyakan data yang ada itu adalah data tabel. Kalau tidak grafik. Kalau grafik juga bisa kita tabel. Kita disuruh menghitung itu turunannya X pertamanya dan keduanya. Ada X sama dengan 0 dan 0,2. Gunakan aproksimasi atau pendekatan diferensial terbatas sampai orde kedua ini. Kebanyakan data seperti ini data yang ada. Kalau yang tadi kan hanya persamaan-persamaan saja. Nah, bagaimana kita menyelesaikan? Tentunya kita kembali ke persamaan atau tabel yang sebelumnya di depan. Sudah ada tabel itu, sudah dicari, sudah ada. Jadi kita tinggal memasukkannya di tabel ini, yang 53A, B, dan seterusnya itu. Seperti itu. Kita tinggal memasukkan saja. Di sini persamaannya persamaan yang mana? Nah, persamaan dari persamaan yang untuk orde kedua. Yang kedua dari yang tadi. Ini dari F0 sampai ini yang apa namanya? Ini F2-nya yang keduanya ini. Nah, ini F0 yang pertama. 0,1 dia adalah yang X1-nya. Ya. Terus pada 0,2 oke. Nah, turunan keduanya 2F0 ini ada di mana? Dari yang tadi ada gambar apa nama persamaan yang sebelum tadi. Ini ya. 2HF HF turunan pertamanya. Mana tadi turunan pertama? Ya. Nih, turunan pertama ini. Turunan kedua mana? Ini. 52. Turunan ketiga mana? 53. Nilai ini yang kita masukkan. Ya. Di grafik tadi. Turunan ketiga. Kita lihat di sini sampai turunan kedua. Turunan pertama. Itu kan nilai yang tadi dari persamaan tadi. Dari tabel yang data yang ada. F2, F3, F4 dan seterusnya. Ini F2 dan seterusnya berjalan. Ya. Jadi didapat untuk turunan pertamanya dengan apa namanya X-nya 0 dia. Jadi minus apa namanya 3,77. Kalau apa namanya untuk 0,967 untuk turunan keduanya min 3,77. Terus untuk X-nya 0,2 ya dapatnya 0,43. Untuk F turunan keduanya, aksen keduanya dengan kemudian minus 2. Bisa lagi bagaimana kalau sampai diferensial turunan ketiganya, ya tinggal masukkan lagi persamaan yang 53 ya tadi. Masukkan ke sini. F1 nah sebelumnya di 53 ya. Nah,
Ini yang keempat ya, 54 ya 53. Masukkan yang ini. Kita tinggal masukkan guys. 2H hanya Pak, 2F, 2-nya ini. Ya. Yang penting kita ketahui nilai H-nya berapa. Persamaan itu ya persamaan tinggal kita lihat aja, nggak usah dihafal, tinggal dilihat aja di nah, kan dapatnya ini. Ya. Ini juga, misalnya gunakan data dari contoh 51 untuk menentukan F0 sebagai mana yang paling akurat menurut pendapatnya. Jawabannya, solusi satu adalah dengan menerapkan ekstrapolasi Richardson untuk pendekatan diferensial terbatas. Kita mulai dengan dua pendekatan diferensial maju orde 2 untuk F aksen sama dengan turunan pertama dengan X 0. Gunakan di sini katakannya space-nya atau segmennya hanya 0,2. Dan yang satunya lagi hanya 0,1. Sesuaikan dengan formula yang ada. Ini kita masuk yang di persamaan yang tadi. Tinggal kita masukkan saja ini. Itu dari persamaan yang tabel 5A3. Ini dari soal ini, kita lihat masukkan ini G-nya, ini tinggal masukkan. Mantap, boleh tabel 3, apa namanya. Ya, kita tinggal masukkan ke sini ya. Hanya kita ketahui panjang berapa. Dengan masukkan seperti ini. G-nya 0,2, ya sudah dapat. Nah, ini beberapa contoh yang bisa Anda pelajari, bisa Anda dengan menerapkan rumus-rumus dari detection extrapolation. Ya. Ini juga sama menjangkau seperti tadi juga, orde 1, orde 2 dengan pendekatan terpusat tadi yang bersama. Nah, sekarang kalau kita misalnya, kita juga bisa sekarang menggunakan ini dengan persamaan 59 untuk menghilangkan kesalahan yang bentuk katanya simpangannya. Misalnya dengan kita ambil P sama dengan 2, ini kita masukkan nilai ini. Nah, ini artinya 0,9927, yang mana 0,997 adalah orde kesimpangan orde keempat. Ini yang ini G01 dengan 7. Oke, nah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang contoh dalam satu konstruksi matematis atau konstruksi. Ada bentuk seperti ini, bangun seperti ini, dengan dimensinya B panjang seperti itu. Nah, ini bisa menunjukkan oleh geometri hubungan antara sudut-sudutnya. Ini persamaannya. Ini cukup, ini persamaan bagaimana itu persoalan 8. Ini cukup lumayan sulit juga. Tapi kalau kita ikuti, kita masukkan saja derajat-derajat. Kita mulai menghitung, pertama kita berikan nilai alfa berapa, dengan kita bisa menyelesaikannya menggunakan persamaan untuk bertanya dengan salah satu dari metode akar, karena misalnya dengan sudut 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, dan seterusnya kita boleh seperti ini. Ini dapat dari mana Pak? Nah ini kan angkanya, radiannya dalam bentuk radiannya, yang ininya B-nya alfanya dalam bentuk derajat.
Jika kita lakukan, akan terlihat fungsi seperti ini bahwa sudut kecepatan sudut dari BC ya, akan seperti sudut BC. dB dt sama dB dx, x alpha dt dengan 25 radian. Kalau diketahui misalnya kecepatannya seperti itu, kecepatan sudutnya. Bisa di tabel itu kita bisa lakukan juga apa yang bisa kita cari ini masing-masingnya. Ini contoh-contoh yang bisa nah, hasil lengkapnya ya bisa ada di tabel. D-nya, nah ini kan kita hanya untuk 0 derajat aja dia sampai segini, sampai 5 derajat. Dan seterusnya tinggal kita masukkan saja. 5, 3B, 0, di sini 5, terus kan. Sini yang B5, ini 10, minus 0, terus. Karena ini 24. Bisa dilakukan seterusnya. Sepuluh, 14, 5, 4 derajat, 3, 4 derajat, 10. Nah ini kan kita lihat di sini kali 3, 5, 10. 3, 5, 10. Oke. 5, udah. Untuk B5, 10 menit. 32. Yang ke dan seterusnya, yang ke berikutnya 15. Bisa dicari yang 10, satu dapat lagi. Jadi saya rasa yang untuk apa namanya untuk diferensial numerik ini ya persoalannya adalah menyelesaikan yang persamaan turunan sampai orde berapa, orde 1, orde 2. Kita menggunakan pertama dengan menggunakan diffraction atau dengan menggunakan metode tadi geometri, dan juga dengan apa yang tadi dengan bantuan Dirac Taylor. Itu sudah ada, tentu tinggal adik-adik bisa diulangi, dipelajari, karena persamaannya sudah diturunkan semua, tinggal kita mengerjakan. Nah, tapi untuk bantuan juga adik-adik mungkin lebih belajarnya, kalau adik-adik bisa buka lagi deh, dibuka lagi. Kalau saya punya waktu itu saya sudah nyampe kita di metode numerik atau sama Pak Mijat itu kali yang diferensial numerik itu. Ya. Diferensial numerik yang dulu kita, kalau Bapak dulu pakainya yang Rinaldi Munir. Adik-adik bisa pakai itu. Metode numeriknya. Nah, itu saya lupa itu ada kebab berapa itu diferensial numerik itu ya. Kalau dengan Rinaldi Munir, dia bisa lihat bagaimana terkait dengan apa namanya diferensial atau turunan numerik. Itu ada di bab 7. Ini sebenarnya ada 3 pendekatan yang ininya. Satu tadi dengan pendekatan dengan Dirac Taylor, terus dengan menghitung tadi dengan penurun rumus turunan dengan Dirac Taylor, dengan rumus polinom interpolasi juga bisa kita akan nyampe sini. Terus juga dengan yang ordenya yang terakhir dengan Richardson tadi, dengan apa namanya ekstrapolasi Richardson. Nah, saya rasa hanya sampai ini aja mungkin yang untuk diferensialnya, kita tidak akan panjang-panjang. Nah, menurut saya yang penting bisa nyampai ke sini sudah cukup. Nah, kebetulan ada ini lagi sudah ada rapat di PLT jam
sekitar 10 jam 3 apa 15. Mungkin adik-adik ada yang perlu ditanyakan, silakan sampai ke sini. Ini yang ini kita pertama diferensial numerik membuat ini. Silakan adik-adik. Nah, mungkin nanti juga ya Bapak akan coba rangkum ambil beberapa contoh yang berdasarkan solusinya, juga nanti akan Bapak kirimkan ke adik-adik dengan penyelesaiannya selain yang kita sampaikan di sini ya untuk diferensial numerik. Itu nanti akan Bapak kirim via apa namanya via emailnya Rizky atau apa, nanti biar di share. Ada beberapa nanti contoh-contoh soal untuk diferensial numerik dengan pendekatan Taylor, dengan orde Galat, dengan juga dengan ekstrak apa namanya itu ekstrapolasi Richardson. Itu ada nanti penyelesaiannya, dan juga mungkin ada buat latihan juga. Itu sebagai persiapan bahan-bahan kita untuk UAS nantinya. Jadi akan saya share insya Allah kalau sudah selesai ini ya Kak. Saya satukan soal-soalnya itu. Oke, itu saja adik-adik, silakan kalau ada ini pertanyaan. Assalamualaikum adik-adik. Oke. Pak, Rangga mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan Rangga ya. Kalau untuk diferensial numerik ini, contoh riset sederhana, biasanya penerapannya kayak apa ya, Pak? Jadi begini, kita misalnya ada melihat gerak orbit atau lintasan orbit, gitu ya. Nah, atau juga ya data misalnya ada namanya apa namanya data tabulasi pertambahan penduduk, pertumbuhan penduduk, gitu ya. Atau data statistik apa namanya itu kecenderungan dari apa misalnya pola pemasaran, bisa jadi pola daya beli, ya banyak yang bisa dilihat di situnya. Nah, jadi kita persamaan itu yang kayak tadi yang kita lihat tadi, ada persamaan katakanlah misalnya persamaan exponential growth, itu ya. Persamaan exponential growth atau eksponensial, pertumbuhan eksponensial. Itu seperti apa? Nanti juga akan kita berikan contohnya seperti apa. Nah, atau juga kalau dalam fisika yang lebih gampangnya mungkin pada gerak osilasi ya, gerak harmonis atau gerak osilasi teredam sampai orde keberapa, bisa untuk menghitung energi, bisa ya. Nah, tapi kalau paling apa namanya banyak kasus ini hanya menyelesaikan turunan saja, ya. Misalnya ada persamaan berapa nilainya, turunannya ke orde keduanya berapa, ya seperti itu saja. Iya, Pak. Tidak panjang apa nih. Jadi berapa turunannya? Keturunan itu kenapa perlu turunan itu? Kita misalnya melihat ya tadi apa namanya sampai berapa dia maksudnya bisa nilai berharga sebenarnya dari suatu fungsi ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau gerak osilasi sampai berapa dia berhenti? Oh, artinya berhentinya dia misalnya sekarang dia bergerak dengan energi sekian, dia membentuk persamaan seperti ini. Sampai orde berapa dia berhenti? Tentunya kalau dia gerak osilasi, artinya dia titik nol, tidak balik lagi di situ kan, misalnya. Atau tingkat pertumbuhan sampai tingkat apa namanya naik secara eksponensial atau naik secara sinusoidal, dia maksimum berapa, ya? Atau di tingkat dia kulminasi rasanya berapa? Nah, akan lihat ya orde berapa dia menyampai situ, dia sampai berapa dia sampai di sana. Itu maksudnya bantuan dengan orde-orde turunan itu ya. Oh iya. Ya, tidak hanya kalau di sederhana kita tuh
nanti tentukan turunan sekian, tentunya tidak hanya seperti itu. Kalau mencari persamaan turunan saja kan matematika udah selesai gitu ya. Iya Pak, berarti Ya, kalau ini yang lebih kompleks dari kalau nggak bisa diselesaikan pakai analitik gitu Pak ya? Iya, benar sekali. Kan artinya kita harus selesaikan. Nah, misalnya kalau selesai nanti kan kita bisa gambar-gambar saja, kita bisa masuk ke persamaan, dapat nilai pasti gitu ya. Iya Pak, bisa langsung diturunin. Bisa langsung turunkan. Tapi kalau yang panjang sampai ke ininya yang banyak pangkat berapa, apalagi kalau sudah polinom pangkatnya gitu persamaannya bentuknya ya. Nah, oh iya Pak ya. kita harus dekati dengan ini, dengan persamaannya, dengan numerik ini, dengan program artinya ya. Tidak bisa kita ini. Ya, program itu apakah dengan misalnya cukup harus dengan Pascal, dengan C, tidak juga. Dengan yang kayak misalnya kita pakai tadi dengan Excel juga yang kayak Bapak ajarkan waktu itu, yang penting kita tahu persamaannya dimasukkan di situ ya, di Excel ya, spreadsheet bisa kita ini. Cuman misalnya tidak secanggih dengan kalau kita yang sudah ada program-program ada. Artinya kalau program kita tidak punya, kita bisa, yang penting tahu persamaannya itu ya. Nah, itu Rangga, yang penting tahu persamaannya, bisa kita kerjakan dengan spreadsheet Excel itu juga bisa. Masukkan persamaannya ke situ, berapa nilai-nilainya masukkan, bisa di ini. Saja ya Rangga ya. Ya Pak, baik Pak. Nah, sama kok kayak ngerjakannya ini kan misalnya hanya saja berubah, ini X-nya saja berubah. Jadi tinggal kita tarik aja kalau sum atau tarik aja untuk copy untuk X sekian kan kalau dengan Excel ya. Oke, ada yang lain silakan. Kan adik-adik. Nah, kalau nggak ada nanti kita mungkin Bapak cukup sekian lagi karena sudah lewat 5 ya, mungkin 10 menit lagi Bapak mungkin persiapan buat di DPLT ya. Nah, dengan Kemenak, dengan Budekanat ada rapat, jadi terpaksa kita lebih awal kita akhirin ya. Karena harus apa namanya, karena ya itu tadi ada dipanggil Budekan ini. Mau harus hadir katanya. Nah, insya Allah dalam hari minggu-minggu ke depan itu Selasa atau apa sudah saya bisa share itunya contoh-contoh soalnya untuk yang diferensial numerik ya, kalau bisa ada juga untuk integralnya. Jadi contoh-contoh soal aja dan penyelesaian ya yang sederhana seperti apa Anda bisa pelajari walaupun kita nggak sampaikan di sini ya, tapi bisa saya berikan nantinya Anda pelajarin, lihat contohnya seperti apa, penyelesaian seperti apa. Nah itu adalah bekal kita nanti untuk UAS nantinya. Dimulai dari yang metode kemarin, metode increment sama dissection, Newton-Raphson dan differential numerik ini. Jadi ada itulah bayangan dari latihan soal dan contoh seperti itu yang kita berikan, akan kita dalam UAS nanti. Ya. Nah, meskipun nanti Bapak bisa juga merangkum beberapa untuk latihan juga buat kalian sebagai backup. Jadi ada latihan juga soal yang tidak jauh persis dengan yang dengan contoh-contoh soal itu yang mohon dikerjakan sama adik-adik. Nanti dikumpul itu saat kita menjelang UAS. Ya. UAS. Nanti itu sebagai backup untuk nilai UAS-nya. Itu aja adik-adik, silakan kalau ada ini lagi disampaikan. Tadi Pak contoh-contoh soal yang mana ya Pak yang nanti harus kita kerjain? Pak, jadi ntar nanti UASnya gimana ya? Oh enggak, nanti Bapak akan berikan nanti itu contoh-contoh. Jadi ya contoh-contoh yang sudah diberikan ada ya, yang sama yang kita bahas. Nanti akan Bapak berikan lagi tambahan. Misalnya tambahan kasus-kasus soal itu ya. Ya baik Pak. Contoh-contoh penyelesaian seperti apa. Terus juga ada latihan. Nanti kan dari rangkuman sekian ini Bapak berikan soal untuk latihan dikerjakan masing-masing. Ya tidak jauh beda dengan latihan-latihan contoh-contoh soal yang ada. Itu latihannya nanti akan dibuat. Ya. Dan insya Allah juga ya mungkin kita UASnya nanti ya open book saja juga nggak apa-apa. Yang penting waktunya, jamnya terpenuhi, dikumpulnya pas, dan tidak jauh juga dengan yang latihan-latihan dan soal-soal yang ada. Ya mungkin ada sedikit-sedikit manipulasi saja, sedikit perubahan-perubahan yang persamaan yang tidak persis sama gitu ya. Oke, silakan ada lagi. Nah, untuk minggu depan minggu tenang, apakah ya silakan dikompromikan, apakah kita akan
membahas kisi-kisi atau apa, atau teknis ujian atau apa, atau nambah lagi yang mungkin integral numerik atau apa, ya silakan adik-adik nanti kan. Pada akhirnya mudah-mudahan saya untuk minggu depan ada spare waktu juga untuk ininya. Karena sekarang kita juga padat juga menyusun kurikulum, harus kurikulum yang bebas merdeka dan kurikulum juga yang menyesuaikan dengan apa ini. Kurikulum terbaru juga ini ya. Cukup banyak juga kerjaan kita termasuk di prodi fisika juga. Jadi makanya insya Allah saya baru bisa berikan ke adik-adik itu contoh-contoh latihan itu, contoh-contoh soal dan penyelesaian itu di hari Selasa atau paling lambat Rabu. Latihan juga di saat itu. Nah, ya jika kalian misalnya Pak kita ini aja Pak kita bahas, atau misalnya ada juga kita kisi-kisi untuk hari Jumat di depan itu, minggu tenang itu, ya silakan kalian kompromi. Ya, itu saja adik-adik. Kalau ada lagi silakan. Berarti UAS ini materinya cuma sampai diferensial numerik ya Pak? Iya, diferensial numerik. Ya, karena kecuali kita sudah pastikan misalnya minggu depan itu kita masuk gitu ya. Nah, adik-adik masih masuk di minggu tenang itu untuk masukkan integral numerik gitu kan. Dan integral numeriknya cuma kita belajar contoh-contoh soal aja dan penyelesaian, nggak ke teori-teori yang ininya. Misalnya adik-adik jadi gitu. Jadi kalian diskusikan ya. Kalau kita mau ini, mungkin minggu depan itu kita masuk lagi, kita membahas tentang contoh-contoh dan penyelesaian untuk integral numerik. Sekaligus juga mungkin mereview yang diferensial, Newton-Raphson, yang kemarin-kemarin juga yang apa namanya itu dissection, seperti itu. Jadi tolong didiskusikan ya kira-kira ya. Mana adik-adik? Ada lagi? Rangga? Riki? Mana Ki? Ya, Pak, baik. Nah, tolong kita aja Ki ya, dianukan dikoordinasi aja Ki ya. Dengan teman-temannya, disepakati nanti dikabarin ke saya. Nah, saya juga nanti kalau sudah selesai, sudah ada dari saya contoh penyelesaian dan contoh-contoh soal dan juga untuk latihan. Saya kirim ke Bapak Ki, udah Bapak kirim misalnya. Nah, terus itu juga, Pak, kata teman-teman kita nanti ini Pak, depan kita masuk aja, nambah materi atau nggak nambah materi, tapi Pak, mereview aja Pak sama kisi-kisi gitu. Silakan ya. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan ya, adik-adik diberi kemudahan. Mudah-mudahan juga kita semester depan itu bisa kuliah dengan normal lagi seperti semula, sehingga tidak banyak keterbatasan. Jadi kita lebih ini lagi. Dan juga adik-adik tolong menjaga kesehatan dan siapkan karena sebentar lagi masa UTS. Dia harus benar-benar ini yang belajar, yang giat, yang ini. Mudah-mudahan bisa berhasil memperoleh hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi adik-adik kita akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ram, recording Ram. Jangan lupa Ram.